Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi nyangkut dari saham. Teman-teman di sini mungkin pernah mengalami nyangkut di suatu saham dan tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Pertama, faktor yang membuat kita nyangkut bisa jadi adalah kita membeli saham yang sahamnya cenderung gorengan. Yang kedua yaitu timing saat kita masuk itu salah ketika saham itu sedang naik. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, ketika kita membeli saham dan ternyata itu saham gorengan, kalau sahamnya masih mempunyai fundamental bagus, masih kita layak untuk hold. Ataupun kalau misalnya cenderung berbahaya dan trennya sudah tidak bagus, kita bisa melakukan switching ke saham lain. Lalu andai kata kita nyangkut di saham yang bagus, blue chip, saya rasa tidak masalah asalkan perusahaan itu masih mempunyai kinerja bagus dan prospek yang bagus. Justru ini adalah kesempatan. Lalu kalau misalnya kita sudah terlalu nyangkut dalam, bagaimana solusinya? Untuk mempercepat dari nyangkut itu kita average down. Average down ini adalah kita membeli saham kembali sehingga rata-rata yang kita beli menjadi lebih murah atau average kita turun. Tujuan dari average down ini adalah mempercepat ketika saham itu naik, portofolio kita sudah menjadi BEP bahkan bisa menjadi hijau. Lalu yang selanjutnya kita cek juga ke depan apakah kita butuh dana. Sekiranya butuh dana, silahkan kita mengatur cash flow dari keuangan kita. Kalau kita misalnya dalam beberapa tahun ini portofolionya masih merah, namun sahamnya bagus dan kita yakin bakal naik suatu saat, maka cobalah kita sementara ini mendapat keuntungan dari dividen saja walaupun belum dari capital gain. Untuk perhitungan dari dividen sendiri, ketika kita average down, dividen yang kita akan terima akan lebih banyak seperti itu. Seperti contoh yang saat video ini dibuat, yaitu adalah saham perbankan dan saham consumer good. Secara kinerja untuk saham consumer good tidak ada masalah, secara penjualan tidak merugi, untuk laba masih ada, namun hanya dalam kondisi perekonomian yang masih belum pulih dan juga sekarang beralih tren ke saham yang sedang boom, yaitu saham yang berbasis teknologi. Di Indonesia sendiri untuk teknologi sedang mulai boom-boomnya untuk saham. Namun di Amerika sendiri sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu saham yang mempunyai kapitalisasi market besar yaitu saham teknologi. Di Indonesia 10 besar saham yang mempunyai market cap masih cenderung didominasi oleh perbankan dan consumer serta manufaktur yang sudah besar perusahaannya. Untuk selanjutnya, ketika kita nyangkut, kalau bisa kita jangan selalu melihat portofolio kita. Tinggal kita sabar, kalau bisa dipisahkan akun, pindah saham ke akun yang sekiranya tidak sering kita buka. Sehingga kalau kita trading harian, kita tidak membuka portofolio kita yang sedang minus seperti itu. Untuk saham sendiri andai kata minus itu ketika kita belum dijual itu belum rugi, masih potensial. Jadi masih ada harapan untuk kita pegang. Lalu selanjutnya kita cek juga track recordnya saham tersebut ketika turun cenderung reboundnya berapa lama. Contoh kita bisa ambil dari kasus waktu turun di tahun 2008, tahun 2015 atau 2013 juga bisa. Ketika krisis itu terjadi, berapa lama perusahaan itu akan rebound. Seperti itu. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share.